Saya kira itu urian saya mengenai tema yang beras pada hari ini. Bahwa saat ini banyak sekali intervensi dalam Mahkamah Konstitusi. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dinda Prameswari. Batas usia presiden dan wakil presiden itu adalah bukan perkara konstitusional. 929 dan 32 itu ditolak, kemudian putusan 9091 diterima. Mutus perkara 9091 yang diajukan oleh dianggap itu berbeda dari 3 putusan sebelumnya. Padahal pasal yang digugat sama. Mahkamah itu tidak seperti Mahkamah Agung ya, ada apel, ada banding. Dan kalau putusan IPN dibanding ke PT kalau nggak gitu. Pejabat publik, pastinya saya yakin teman-teman semuanya akan pendapat yang saya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, jangan lupa pilih saya, pilih saya, pilih saya pemimpin muda. Sebelumnya sempat dibahas oleh Pak Agus Riwanto terkait dengan keputusan MK ini, di mana syarat tambahan yaitu sebelumnya MK sebagai Mahkamah Konstitusi yang seharusnya membatalkan atau sebagai komisi Bapak sendiri, bagaimana kita melihat MK ini seharusnya bertindak? Apakah sebagai digabung terlebih dahulu. Lanjut kepada penanya yang selanjutnya, silakan untuk mengangkat tangan di depan. Dan ingin izin menanyakan beberapa kontroversi yang terjadi kemarin, yaitu batas usia bisa jadi cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo atau lembaga lain, atau ada orang dalam yang kerjasama dalam memberikan undang-undang baru tersebut. Terima kasih. Di Fakultas MIPA, saya izin memberikan pertanyaan sedikit. Ini sependek pengetahuan saya saja. Dari apa yang kita dengar dari akhir-akhir ini, putusan MK yang itu menimbulkan banyak kejanggalan yang terjadi pun banyak yang sudah diceritakan oleh Pak Is dan juga Pak Agus dari sebelumnya. Dan mungkin yang bisa untuk kita kemudian kawal, kemudian mengawal putusan MK tersebut. Kira-kira apa sih yang bisa kita upayakan gitu untuk kedepannya? Karena kan kalau kita bisa ketahui, suatu hal yang dimulai dengan hal yang buruk juga mungkin dengan kenyataan hukum yang tadi yang sudah dijelaskan, maka tidak memberikan kemungkinan untuk kemudian pembelian itu banyak kemudian dicurangi-curangi. Mas Aldi, Bu Eni, Mas Arief, Mas Daniel. Pak Arief itu promotor disertasi saya. Bu Eni itu saya pernah jadi asisten beliau. Mutus perkara 9091 yang diajukan oleh dalam rangka mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden ya, putusan 90 dan 91 yang baru saja dikeluarkan MK. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa Pak dengan putusan MK itu? Ya, putusan MK ini kan harus dipatuhi dan ditaati ya, karena putusan MK itu dianggap final and binding ya. Tidak ada bandingnya dan bersifat final. Jadi mesti dikerjakan salah atau benar. Nah, persoalan bahwa ada soal kontroversial dan lain-lain itu bisa diselesaikan dengan mekanisme pembuatan MK ya, Mahkamah Kode Etik yang akan dibuat di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa apakah ada aspek-aspek pelanggaran kode etik bagi hakim dalam memutus perkara ini. Tapi putusannya terus ditaati dan dipatuhi. Gitu.
nasional di Jakarta ya terkait politik dinasti dan 9 tahun dari Jokowi itu sendiri. Nah, untuk langkah selanjutnya masih kita konsolidasikan dulu apakah isu ini akan kita angkat sebagai mahasiswa, karena kan kita sebagai mahasiswa hanya menjadi agen perubahan, di mana kita ketika ada yang bisa kita ubah, yaudah kita ubah di dalamnya. Tapi sebagai mahasiswa hukum, untuk mengubah dari undang-undang itu sendiri, saya masih sepakat bahwasanya itu urusan dari DPR, open legal policy dari DPR, bukan dari MK itu sendiri. Maka dari itu, kita tidak bisa menjamin ke depannya bakal ada chaos atau seperti apa. Cuman ya saya harapkan ini tidak terjadi lagi dan tidak menimbulkan spekulasi negatif kepada tata negara kita. Ibarat kata, kita sebagai masyarakat akan distrust kepada pemerintah ketika tidak adanya open atau transparansi daripada putusan-putusan yang diterima kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke depan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi mungkin yang dipermasalahkan ini prosesnya apa gimana? Ya, yang dipermasalahkan proses pengambilan keputusan dan dari rasionalisasi dari gugatan ataupun pemohon itu masih subjektif, tidak objektif dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, ya memang ini membuka potensi semua generasi muda untuk maju. Cuman ini ditambah dengan momen Gibran disahkan menjadi cawapres, ini menjadi polemik. Kita tahu sendirilah persepsi mahasiswa. Tadi di Fakultas MIPA, saya izin memberikan pertanyaan sedikit. Ini sependek pengetahuan saya saja dari apa yang kita dengar dari akhir-akhir ini, putusan MK yang itu menimbulkan banyak kejanggalan yang terjadi pun banyak yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Is dan juga Pak Agus dari sebelumnya. Dan mungkin yang bisa untuk kita kemudian kemudian mengawal putusan MK tersebut, kira-kira apa sih yang bisa kita upayakan gitu untuk kedepannya? Karena kan kalau kita bisa ketahui ya, suatu hal yang dimulai dengan hal yang buruk juga mungkin dengan kenyataan hukum yang tadi yang sudah dijelaskan, maka tidak memberikan kemungkinan untuk kemudian pemilihan itu banyak kemudian dicurangi-curangi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.